Indonesia bukan hanya tentang keindahan alamnya yang memukau, tapi juga tentang rahasia gelap yang tersembunyi di balik pekatnya. Kabut hutan dan dalamnya samudra. Sejak ribuan tahun lalu, legenda tentang makhluk tak kasat mata, telah hidup berdampingan dengan napas bumi Nusantara. Beberapa orang menyebutnya hanya mitos belaka. Namun, tak sedikit yang bersumpah telah melihat wujud mengerikan mereka dengan mata kepala sendiri. Mulai dari ilmu hitam di Pulau Dewata, hingga sang penguasa Laut Selatan yang melegenda. Malam ini, di Lab Fakta Unik, kita akan menembus batas logika dan mengungkap 7 penampakan makhluk mitologi Nusantara yang paling nyata dan mencekam. Siapkan nyali Anda, kita mulai penelusurannya. Tapi sebelum kita melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Yang belum subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar kalian bisa tahu fakta-fakta apa saja yang akan datang di video selanjutnya. Kita mulai dari Pulau Dewata, Bali. Di balik keindahan budayanya, tersimpan legenda kuno tentang makhluk mengerikan bernama Leak. Leak bukanlah hantu biasa, melainkan manusia yang mempraktikkan ilmu hitam terlarang untuk mencari keabadian. Pada siang hari, mereka tampak seperti manusia biasa. Namun di malam hari, mereka melepaskan kepala dari tubuhnya, membiarkan organ dalam menggantung, dan terbang mencari mangsa. Konon, Leak sering terlihat di sekitar kuburan atau rumah warga yang tengah berduka, mengincar energi dari jenazah atau nyawa bayi yang baru lahir. Pertarungan antara Leak dan Barong hingga kini menjadi simbol abadi antara kejahatan dan kebajikan yang nyata di tanah Bali. Bergeser ke tanah Sumatera, tepatnya di kawasan Gunung Kerinci. Di sini hidup legenda tentang Cindaku, sosok manusia yang mampu berubah wujud menjadi harimau perkasa. Berbeda dengan manusia serigala dalam mitos barat, Cindaku bukanlah kutukan. Mereka dipercaya sebagai penjaga warisan leluhur yang menjaga keseimbangan antara manusia dan hutan. Hanya mereka yang memiliki ilmu batin tinggi dan keturunan murni yang bisa menguasai kemampuan ini. Namun, waspadalah, Cindaku akan berubah menjadi sosok yang sangat ganas jika melihat manusia merusak alam atau melanggar sumpah kuno. Di tengah gelapnya hutan Kerinci, garis antara manusia dan harimau terkadang menjadi sangat samar. Berpindah ke pesisir selatan Pulau Jawa, kita berhadapan dengan penguasa samudra yang paling disegani, Nyi Roro Kidul. Sang Ratu Pantai Selatan bukan sekadar mitos, melainkan sosok yang keberadaannya sangat diyakini. Bahkan hingga ke kalangan keraton, digambarkan sebagai wanita cantik jelita dengan busana serba hijau. Ia sering menampakkan diri di tengah ombak besar dengan kereta kencana-kencana yang ditarik kuda-kuda gaib. Namun, kecantikannya menyimpan misteri kelam. Mitos tentang larangan memakai baju warna hijau di pantai selatan bukan tanpa alasan. Konon, mereka yang melanggar akan diambil oleh sang ratu untuk menjadi pelayan di istana gaibnya yang megah di dasar laut. Samudra Hindia yang ganas adalah saksi bisu dari kekuatan sang penguasa laut selatan ini. Pernahkah Anda membayangkan sesosok monster terbang dengan bentang sayap mencapai 3 meter? Inilah Ehul, makhluk mitologi yang konon menghuni pedalaman hutan di Gunung Salak, Jawa Barat, hingga pegunungan terpencil di Papua. Saksi mata mendeskripsikan Ehul
sebagai kelelawar raksasa berbulu abu-abu gelap dengan wajah yang menyerupai manusia. Namanya diambil dari suara raungannya yang mengerikan, Ahowol, yang sering memecah kesunyian malam di tengah hutan. Banyak ilmuwan dunia yang penasaran dan mengaitkannya dengan spesies purba yang masih bertahan hidup. Namun, bagi warga lokal, Ehul adalah penjaga wilayah terlarang yang tak boleh diganggu oleh tangan manusia. Terbang jauh ke arah timur, tepatnya di Pulau Seram, Maluku. Masyarakat setempat hidup dalam kewaspadaan terhadap sosok misterius bernama orang Bati. Makhluk ini digambarkan memiliki tubuh seperti manusia, namun dengan sayap lebar seperti kelelawar dan kulit berwarna merah darah. Konon, orang Bati tinggal di puncak Gunung Binaya dan hanya turun saat malam tiba untuk mencari mangsa. Yang paling mengerikan, legenda menyebutkan bahwa orang Bati sering menculik anak-anak kecil untuk dibawa ke sarangnya di puncak gunung. Suara kepakan sayapnya di keheningan malam. Maluku seringkali menjadi pertanda bahwa ada sosok pemangsa yang sedang mengintai dari kegelapan langit. Fakta selanjutnya di pedalaman hutan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, tersimpan kisah tentang Ebu Gogo. Makhluk kerdil setinggi 1 meter yang sekujur tubuhnya dipenuhi rambut lebat. Nama Ebu Gogo berarti nenek yang memakan segalanya. Meski bertubuh mungil, mereka dikenal sangat rakus dan memiliki suara gumaman yang mirip dengan bahasa manusia yang aneh. Penduduk lokal percaya bahwa Ebu Gogo adalah makhluk nyata yang pernah hidup berdampingan dengan nenek moyang mereka sebelum akhirnya menghilang ke dalam gua-gua terpencil. Misteri ini menjadi semakin nyata ketika para ilmuwan menemukan fosil manusia purba kerdil di liang gua. Apakah Ebu Gogo hanyalah legenda, ataukah mereka adalah spesies manusia purba yang masih bersembunyi di balik rimbunnya hutan Flores? Dan fakta ketujuh, sebagai penutup penelusuran kita menuju ke tanah Minahasa, Sulawesi Utara. Di sini terdapat situs pemakaman kuno yang disebut Waruga. Waruga bukan sekadar kotak batu biasa, melainkan tempat bersemayamnya para leluhur dalam posisi meringkuk seperti bayi dalam kandungan. Namun, di balik nilai sejarahnya, masyarakat sering melaporkan penampakan sosok roh penjaga yang muncul di sekitar situs makam pada malam-malam tertentu. Konon, jika seseorang datang dengan niat buruk atau merusak makam batu ini, sang penjaga Waruga akan menampakkan diri dalam wujud bayangan tinggi besar yang menjaga ketenangan para leluhur. Keberadaan Waruga menjadi pengingat bahwa di Nusantara, penghormatan kepada mereka yang telah tiada adalah batas yang tak boleh dilanggar oleh logika manusia. Nusantara memang menyimpan sejuta rahasia yang mungkin tak akan pernah sepenuhnya terpecahkan oleh logika manusia. Keberadaan makhluk-makhluk ini menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian di bumi ini. Dari ketujuh penampakan tadi, mana yang menurut Anda paling nyata? Atau mungkin pernah Anda alami sendiri? Apakah ada makhluk mitologi dari daerah Anda yang belum kami bahas? Tuliskan cerita mistis Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai penelusuran seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan pastikan Anda sudah subscribe agar tidak ketinggalan pengungkapan rahasia gelap lainnya hanya di Lab Fakta Unik.
Terima kasih telah menonton hingga akhir. Siapkan nyali Anda untuk penelusuran berikutnya. Saya pamit. Salam misteri.